Halo Sobat RSP dimanapun berada, salam penegakan hukum. Halo teman-teman sejawat, advokat, dan mitra penegakan hukum, jaksa dan polisi. Kali ini kita akan coba membahas tentang penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sehubungan dengan kasus yang dialami oleh Bu Ernawati, ya, ini hanya sharing pendapat saja tentang penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ya. Teman-teman, di tangan saya ada keputusan bersama, ya, antara tiga unsur pemerintah, ya. Di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, nomor KB-2-6 Romawi garing 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi teman-teman, untuk tidak menimbulkan multitafsir, SKB bersama ini, surat keputusan bersama ini diperuntukkan untuk implementasi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, ya. Nah, tadi kita mau bahas pasal 27 ayat 3. Ya. Nah, teman-teman, Bu Ernawati itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum, ya, pidana, mencemarkan nama baik atau penghinaan, ya. Yang diduga pasal 27 ayat 3. Nah, teman-teman, pasal 27 ayat 3 itu bunyinya begini. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, teman-teman, kita ketahui pasal 27 ayat 3 ini saking menimbulkannya multitafsir, banyak juga orang yang terjerat dengan pasal ini, ya. Maka kalau tidak salah, Undang-Undang ITE itu juga sedang berusaha untuk direvisi di legislatif, ya. Nah, menurut pedoman keputusan bersama ini, ya, penerapan pasal 27 ayat 3 itu setidaknya ada dari poin A sampai poin dari huruf A sampai huruf L, ya, sampai huruf L. Nah, ada banyak sekali pedoman penerapan pasal 27 ayat 3 ini. Nah, kalau kita perhatikan, Ibu Ernawati itu dijerat dengan pasal 27 ayat 3 ini karena konten-kontennya di media sosial, ya, yang diduga mencemarkan atau menghina nama baik seseorang, ya kan? Apalagi mengingat seseorang yang dimaksud ini adalah berada dalam institusi, ya, berada dalam institusi kepolisian, sehingga Bu Ernawati itu diancam pasal 27 ayat 3. Nah, cuman kalau saya perhatikan, ini sharing pendapat saja, ya. Kalau saya perhatikan, konten-konten Bu Ernawati itu memang dimuat, ya, dibuat sedemikian rupa itu karena Bu Ernawati ini menuntut keadilan, ya, menuntut keadilan atas matinya, ya, atas kematian saudara kandungnya atau kakaknya, ya. Kakaknya bernama Kaharudin Deng Sibali, ya. Nah, jadi Bu Ernawati membuat suatu konten yang menyinggung orang lain.
Adapun konten tersebut sebetulnya tidak semata-mata dibuat Bu Ernawati karena kebencian, tetapi memang ada laporan polisi yang dibuat oleh Bu Ernawati itu tidak berujung, ya, tidak menemukan titik terang, ya, apalagi keadilan pun tidak digapainya, ya kan, sehingga membuat Bu Erna membuat konten tersebut. Bahkan beliau pun sampai ke Jakarta untuk ke kantor divisi Propam Mabes Polri. Nah, jadi kalau memperhatikan, ya, konten-konten Bu Ernawati, kalau menurut saya dalam penerapannya, ya, menurut surat keputusan bersama ini, ya, ada yang menarik dan perlu kita telaah di huruf D, ya, di huruf D implementasinya. Dalam saya akan bacakan, ya. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Jadi menurut saya, ya, penerapan terhadap pasal 27 ayat 3 yang menjerat Ibu Ernawati itu harus merujuk pada pedoman, ya, implementasi dalam surat keputusan bersama huruf D ini, ya. Artinya apa? Ketika ada dituduhkan oleh Bu Ernawati dalam konten media sosialnya, ya, karena tidak ada ujung daripada proses hukum, maka Bu Ernawati membuat suatu konten, walaupun yang pada akhirnya menyinggung si orang yang dituduhkan oleh Bu Ernawati. Nah, maka rekomendasi ataupun pendapat kami sebetulnya, dengan adanya laporan terhadap Bu Erna tersebut, ya, maka laporan yang dialami oleh Bu Ernawati itu harus menjadi pintu masuk untuk ya, meningkatkan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap kasus atau perbuatan pidana yang diduga, ya, yang dituduhkan oleh Bu Ernawati tadi kepada seseorang atau oknum. Sisi positif Bu Ernawati dilaporkan di Polda Sulsel, ya, semoga dengan dilaporkannya Ibu Ernawati, ya, dengan tuduhan pencemaran nama baik, ya, menjadi pintu masuk kepolisian untuk mengusut lagi, ya, perkara, ya, yang dilaporkan oleh Ibu Ernawati di Polda Sulsel atas dugaan pembunuhan yang berakibat matinya kakak dari Ibu Ernawati. Nah, jadi kami harap kepolisian, khususnya Polda Sulsel, tetap berpedoman pada surat keputusan bersama ini, ya, agar menjadi acuan, ya, untuk menerapkan, ya, atau mengimplementasikan pasal 27 ayat 3 yang sedang dituduhkan kepada Ibu Ernawati. Itulah teman-teman analisa dari saya dan pendapat hukum dari saya, ya. Nah, silahkan teman-teman praktisi hukum, teman-teman sejawat, apabila ada pendapat lain ataupun berkomentar, ya, terhadap kasus yang dialami Bu Ernawati, silahkan komen di kolom komentar. Kita sharing hukum, kita sharing pengalaman dan berbagi ilmu bagi para pencari keadilan. Salam.